Halo semuanya, selamat datang di channel Gio Kasimo. Jadi di kesempatan kali ini aku cuman mau ngelanjutin dari belajar rumus Excel lagi. Nah, jadi kita kali ini akan belajar mengulas kembali dari maksudnya kedua rumus yang mungkin sangat penting, entah itu ya kerja atau kita gunakan sehari-hari atau mungkin yang teman-teman sedang pelajari. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah rumus kombinasi antara if dan VLOOKUP gitu. Mungkin rumus if dan VLOOKUP ini udah aku buat ya seri videonya. Nanti teman-teman bisa cek ya beberapa video lama atau beberapa bulan yang lalu di channel ini. Teman-teman cek aja apa itu rumus if, gimana penggunaannya, sama juga dengan apa itu rumus VLOOKUP, gimana cara penggunaannya. Nah, itu semua aku sudah jelaskan teman-teman di channel ini, jadi tinggal kalian tonton aja. Nah, jadi secara sederhananya hari ini kita akan membahas bagaimana sih panduan dari kedua rumus ini, karena kedua rumus ini itu sangat pasti-pastinya digunakan jika kita menjadi seorang admin misalnya di suatu kantor atau perusahaan, ataupun bekerja sebagai administrasi ya. Berarti maksudnya kedua rumus ini paling enggak itu akan muncul gitu di beberapa pekerjaan kalian. Makanya kita akan bahas kombinasi dari rumus if dan VLOOKUP. Seperti biasa teman-teman, di sini untuk filenya, maksudnya di file latihannya di sini itu seperti biasa aku sudah cantumin di sini ada pengertian ya dari rumus if dan VLOOKUP. Jadi kalian bisa baca-baca nanti apa itu rumus if, apa itu rumus VLOOKUP gitu ya. Kalau bagi yang belum tahu gitu, ini kalian bisa baca ya. Rumus if itu gunanya digunakan maksudnya untuk mengecek suatu kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka hasilnya satu, atau benar gitu ya. Dan kalau tidak benar, maka hasilnya tidak benar seperti itu. Kalau VLOOKUP ini adalah intinya adalah rumus yang digunakan untuk mencari data dari sebuah tabel. Jadi rumus VLOOKUP itu adalah rumus pencarian teman-teman. Rumus pencarian, misalnya teman-teman ingin mencari dari maksudnya dari tabel lain gitu, itu bisa menggunakan VLOOKUP. Jadi ini teman-teman, teman-teman nanti bisa baca ya. Oh ya, untuk file latihannya seperti biasa kalian bisa ambil secara gratis di link deskripsi di bawah ini via Google Drive, gratis ya gitu. Jadi gini guys, oke lah kita langsung aja ke file latihannya. Oke semuanya, sekarang kita udah ada di file atau sheet yang kedua, yaitu sheet latihan ya. Nah, di sini jadi itu ada bagiannya teman-teman. Jadi bentar aku zoom dulu. Nah, jadi kita itu seperti biasa akan mengerjakan if ya. Sebenarnya di bawah ini teman-teman file latihannya, yaitu latihan if atau kombinasi if dengan VLOOKUP ya. Nih bagian ini sebenarnya. Tapi ya karena biar teman-teman gak lupa gitu ya sama dengan video yang kemarin, dan biar uh, maksudnya biar teman-teman nggak nonton gitu ya ulang lagi apa itu rumus if. Nah, jadi aku udah siapin uh, file atau latihannya file latihannya lah gitu. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Untuk bagian A
kita itu disuruh atau disuruh menggunakan yang namanya rumus if dan if bertingkat gitu ya. Ini. Kemudian yang bagian B atau B di situ latihan if dan VLOOKUP atau tema utama dari video kali ini gitu. Tanpa berlama-lama kita langsung aja teman-teman, kita langsung kerjakan aja di bagian A. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti aja ya. Ikuti aja tuh ya. Ikuti aja guys maksudnya. Baik, di sini kita itu disuruh untuk mencari keterangan lulus atau tidaknya dari siswa yang ada di sini. Siswa kita kan ada 10 orang dan di kolom D ini kan ada nilai ujian ya. Oke. Nah, keterangannya isi kolom keterangan dengan rumus if. Jika nilai siswa lebih dari 75, maka siswa tersebut lulus. Nah, dan jika nilai dari siswa itu kurang dari 75, maka siswa itu nggak lulus gitu. Nah, biar kalian lebih paham, kita langsung aja panggil rumus if-nya. If logical testnya nilai ujian. Jangan lupa tanda pemisah. Tanda pemisahnya di sini aku menggunakan titik koma. Habis itu sorry guys, bukan titik koma ya, nanti titik koma. Nah, untuk logical testnya di sini kita gunakan tanda lebih dari seperti ini. Nah, lebih dari sama dengan tadi kan 75 ya, 75. Oke. Nah, baru tanda pemisah. Nah, jika nilai ujian D6 itu lebih dari sama dengan 75, maka siswa yang mendapatkan nilai tersebut bisa dikatakan lulus. Seperti itu. Lulus seperti ini ya. Tanda pemisah. Kalau kurang dari 75, maka di sini tidak lulus. Ini. Nah, oke, jadi kita bahas dulu. Jadi gini bacanya. Jika D6 atau nilai ujian itu nilainya lebih dari sama dengan 75, maka siswa yang mendapatkan nilai tersebut atau lebih tersebut dia bisa dikatakan lulus. Nah, kalau kurang dari 75, maka siswa itu dinyatakan atau bisa dikatakan nggak lulus gitu. Jangan salah ya ini. Nah, kalau udah tinggal kalian tekan enter, maka lulus. Benar ya, Andi Saputra itu nilainya lebih dari 75, dia lulus. Oke. Tinggal kalian tag aja ke bawah, teman-teman. Tag aja ke bawah, ntar. Tag aja ke bawah. Ntar. Seharusnya benar semua ya. Ini untuk Budi Hartono 68, berarti kurang dari 75, berarti dia nggak lulus, benar ya. Jadi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus if bertingkat, teman-teman. Nah, ini kita besarkan dulu. Oke, jadi gini. Isi kolom keterangan dengan if bertingkat, katanya, jika, ini logical testnya ya, nilai seorang siswa itu lebih dari 90, maka A. Kalau nilai siswanya lebih dari 75, maka B. Kalau nilai siswa lebih dari 60, maka C. Begitu juga, kalau kurang dari 60, maka D. Oke, jadi gini teman-teman. Kita langsung aja, tanpa berlama-lama, panggil rumus if-nya, logical testnya, nilai ujian sama hal. Nah, kita langsung main. Tadi kan jika nilai siswa itu lebih dari
sama dengan 90 ya di sini, maka siswa tersebut bisa dikatakan nilainya itu mendapatkan A ini ya, mendapatkan A. Oke. Kalau udah tanda pemisah, panggil lagi rumus if-nya. Logical testnya yang sama, nilai ujian D19. Nah, di sini kita masukkan logical test yang sama. Jika nilai ujian siswa sama dengan 75, lebih dari 75, maka siswa tersebut berhak mendapatkan nilai B. Ini ya. Nah, B. Oke. Kalau udah tanda pemisah lagi, panggil lagi rumus if-nya. Buka kurung. Nah, logical testnya jika D19 itu nilai siswa lebih dari sama dengan 60, maka siswa tersebut berhak mendapatkan nilai C kalau lebih dari 60. Nah, di sini kalian jangan panggil lagi rumus if-nya, tinggal titik koma lagi, lalu kalian isi yang value is false-nya gitu. Nah, selain dari lebih dari 60, maksudnya kalau kurang dari 60, maka siswa tersebut berhak atau hanya mendapatkan nilai D saja gitu. Nah, tutup kurungnya 3 kali teman-teman, dikarenakan kita tadi kan membuka kurungnya itu 3 kali juga, maka secara logikanya untuk tutup kurungnya itu 3 kali juga gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, mudah-mudahan kalian paham. Jadi gini, jika ini kan logical test yang pertama, kalau misalnya D19 itu nilainya lebih dari 90, maka A. Ini logical test yang pertama atau logika yang pertama. Nah, dilanjutkan dengan logical test yang kedua. Jika lagi kalau misalnya ada nilai siswa itu lebih dari 75, maka bisa dikatakan B gitu. Lalu yang terakhir yaitu logical test yang terakhir, yaitu jika D19 atau nilai ujian salah satu siswa itu lebih dari 60, maka bisa dikatakan C. Nah, kalau kurang dari 60 maka D gitu ya. Jadi gitu bacanya. Nah, mudahan kalian paham ya. Kalau udah tinggal tekan enter. Nah, maka muncul A. Otomatis A ya teman-teman, karena tadi kalau lebih dari 90 itu A gitu. Nah, muncul ya. Jadi benar. Ini kan lebih dari 75 dia dapat B, lebih dari 60 dia dapat C. Nah, kurang dari 60 dia dapat D, dan yang terakhir dia dapat B ya. Karena minimal dapat A itu adalah 90 ke atas gitu. Jadi benar. Gitu. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu topik utama kita hari ini. Nah, jadi di sini itu udah membahas latihan VLOOKUP dikombinasikan dengan maksudnya latihan if dikombinasikan dengan VLOOKUP gitu ya. Nah, di sini udah dicantumin, jadi jangan diubah gitu ya teman-teman nanti untuk tabel referensinya gitu. Nah, gini teman-teman. Mungkin aku kecilkan dulu ya. Oke, aku kecilkan. Nah, ini. Nah, jadi ini sama halnya teman-teman. Untuk pengerjaan kali ini itu sama halnya dengan video-video penjelasan yang aku sebelumnya ya. Jadi itu aku kan membahas bagaimana cara penggunaan rumus VLOOKUP, bagaimana cara penggunaan rumus if. Nah, itu sama teman-teman. Cuman untuk topik utama kita kali ini itu ada di status gaji ini teman-teman. Karena di status gaji ini kita tuh kan disuruh mencari status dari beberapa karyawan. Nah, di sini gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita isi dulu nih
tabel-tabel kosong untuk mencapai di file latihan puncak kita ini, yaitu status gaji. Kita langsung aja. Nah, di sini udah aku kasih tahu ya, untuk nama karyawan, jabatan, dan gaji itu hanya menggunakan VLOOKUP aja, jadi pure VLOOKUP gitu ya. Langsung aja kita panggil VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kode karyawan ya. Mungkin semua tahu. Untuk table array-nya itu di tabel referensi ya, yang ini, yang dari kode karyawan sampai dengan gaji. Kalian blok semuanya, jangan lupa F4 untuk ngunci supaya nggak bergerak. Tanda pemisah call index namanya itu di tabel mana yang ingin kita tampilkan, karena di sini nama karyawan berarti nomor 2 ya dari tabel referensi, nomor 2 dari tabel referensi maksudnya. Nah, di sini untuk range lookup kalian itu gunakan aja yang false atau nol gitu ya, biar nggak capek-capek ngetik gitu. Nah, kalau udah tutup kurung dan tekan enter. Oke, benar ya, K003 Clara Indah. Nah, benar, K003. Tinggal kalian drag aja ke bawah seperti ini teman-teman. Kalian drag aja ke bawah. Ntar. Nah, kalian drag aja ke bawah kayak gini. Nah, seharusnya benar. Untuk jabatan sama VLOOKUP, lookup value-nya kode karyawan, table array-nya tabel referensi nama karyawan seperti tadi. Kemudian F4 ya supaya nggak bergeser, tanda pemisah call index namanya, karena kita ingin mencari jabatan berarti dia ada di posisi yang ketiga ya. Berarti di sini ketik aja 3 guys, ketik aja 3, habis itu tanda pemisah lagi. Nah, untuk range lookup-nya kalian pilih yang false atau exact match atau 0 gini ya, karena kita mencari nilai yang benar-benar ada gitu. Kalau udah tekan enter, maka supervisor muncul. Benar ya, K003 Clara Indah itu supervisor. Kita cek dulu, K003 benar ya, jabatannya supervisor. Nah, gini, seharusnya kalau kita drag itu udah benar semua ya. Kolom gaji sama, kita panggil pakai VLOOKUP, buka kurung, lookup value kode karyawan, table array, tabel referensi yang berisikan kode karyawannya. Jangan lupa salah guys, blok gini, ini di blok semua ya. F4 tanda pemisah, karena kita mau nyari gaji berarti 1 2 3 4, berarti 4 dia berada di kolom keempat. Habis itu exact match atau false karena kita ingin mencari nilai pasti untuk lookup. Nah, udah benar ya, tinggal kita drag. Oke, selesai. Nah, dan sekarang kita sudah masuk ke puncak pembahasan, yaitu kombinasi antara rumus if dan VLOOKUP. Oke, jadi kita langsung aja teman-teman tanpa berlama-lama ya. Nah, di sini kan kita disuruh mencari status gaji, yaitu disuruh menggunakan kombinasi antara if dan VLOOKUP. Maka kita baca dulu instruksinya agar nggak pusing gitu ya, atau nggak bingung. Instruksi. Jadi di sini disuruh untuk tolong isikan kolom kosong menggunakan VLOOKUP dari tabel referensi. Oke, tabel referensi itu yang ini ya. Habis itu menggunakan status kolom gaji. Oke, paham. Nah, untuk validasinya, semisalnya jika salah satu gaji dari karyawan itu gajinya tembus atau lebih dari 6 juta, maka karyawan tersebut bisa dikatakan adalah karyawan senior. Nah, kalau gajinya itu kurang dari 6 juta, maka karyawan tersebut
atau lainnya, kalau nggak lebih dari 6 juta ya gitu, dia bisa dikatakan adalah karyawan junior gitu. Kebayang nggak? Kebayang kan? Oke, biar nggak bingung kita langsung aja. Yang pertama kita panggil rumus if-nya ya, karena di sini kita ingin mencari uh, atau mengetes suatu logika gitu ya. Kita panggil rumus if, buka kurung. Nah, habis itu kita langsung kombinasikan dengan rumus VLOOKUP, teman-teman. Karena apa? Dikarenakan ini adalah logical testnya gitu, atau logical test utama dari uh, yang ingin kita lakukan status gajinya tadi, yang ingin kita tampilkan maksudnya gitu. Sama lookup value-nya itu di kode karyawan, tanda pemisah, sama aja kayak tadi teman-teman. Tinggal salah ini ya. Bentar. Oh, bukan. Ini bukan tabelnya. Tabelnya itu yang bagian B, yang ini. Pokoknya ada data karyawan. Sorry guys, tadi sempat salah. F4 ya. F4 tanda pemisah, karena di sini kita tujuannya untuk menguji status gaji, jadi pilih yang kolom gaji, berarti ada di kolom nomor 4, 1 2 3 4 ya, gaji. Habis itu untuk range lookupnya pilih yang 0 atau false gitu ya, atau exact match karena kita ingin mencari nilai pasti. Nah, di sini setelah itu tutup kurung, dan di sini kita langsung main logical testnya rumus if. Tadi kan jika kurang dari misalnya jika gaji, kalau ada gaji salah satu karyawan itu lebih dari sama dengan 6 juta, 6 jutanya kita ketik langsung, tapi jangan kalian kasih titik ya, jadi langsung aja 1 2 3 1 2 3 gitu ya, jadi jangan dikasih titik, gini aja. Nah, maka karyawan itu berhak, bukan berhak sih, dijuluki gitu ya, karyawan bentar, senior gitu ya, karyawan senior gitu, tanda pemisah lagi. Nah, kalau misalnya gajinya kurang dari 6 juta, maka karyawan itu disebut junior atau baru gitu ya, junior junior gitu ya, atau Rocky gitu. Nah, kalau udah tutup kurung. Nah, jadi gini, jika VLOOKUP atau B39 yang kita sudah input tadi gitu misalnya, nah udah semuanya udah diinput. Jika gaji salah satu karyawan misalnya 6 juta, ini sesuai ya, lebih dari 6 juta sama dengan 6 juta, maka karyawan itu bisa disebut karyawan senior atau karyawan lama gitu ya. Nah, kalau gajinya nggak lebih dari 6 juta, maka karyawan itu disebut karyawan baru atau junior gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, kalau udah tinggal tekan enter. Nah, maka muncul. Benar ya. 7.500.000 berarti senior. Ini kan lebih dari 6 juta. Kalau udah tinggal kalian drag aja ke bawah. Nah, seharusnya udah benar ya sampai sini. Jadi gitu guys. Oke, jadi gitu dia untuk pembahasan rumus kali ini. Mungkin untuk sebelum kita tutup ya, nggak usah lama-lama teman-teman, langsung praktek aja setelah kalian nonton tutorial kali ini gitu. Oke, dan jangan lupa juga kalau kalian suka dengan video ini, di like video ini. Kalau juga membantu gitu ya, silakan komen di bawah misalnya kalau misalnya membantu.
Dan kalau misalnya kalian masih bingung, kita diskusikan sama-sama di kolom komentar gitu. Nanti ya aku pasti balas kok teman-teman gitu. Baiklah teman-teman, biar kalian langsung praktek, dan aku nggak yeping juga, jadi nggak terlalu yeping juga maksudnya. Makanya kita cukupkan sampai di sini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Gio Kasimu dan see you next video. Bye bye. Thank you.